Hai teman-teman, Assalamualaikum. Terima kasih sudah mampir ke channel aku, Sanagi Putri. Nah, di video kali ini aku mau berbagi sama kalian tentang bagaimana caranya mencairkan BPUM. Apa itu BPUM? Sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video-video aku selanjutnya. Dan kalau kalian suka video ini, jangan lupa di like dan di share ke seluruh teman-teman kalian kalau kalian merasa video ini bermanfaat. Nah, BPUM itu singkatan dari Bantuan Pemerintah untuk Usaha Mikro. Bantuan ini termasuk bantuan presiden gitu loh teman-teman, dan disalurkan sekitar bulan Agustus tahun 2020 senilai Rp2.400.000. Targetnya itu untuk 12 juta UMKM dan dananya itu langsung ditransfer ke rekening penerima bantuan. Jadi nggak lewat perantara ya teman-teman. Bantuan ini diharapkan dapat membantu pengusaha mikro yang terdampak COVID-19 dapat kembali produktif dalam usahanya gitu teman-teman. Nah, syarat penerima bantuan BPUM ini yang pertama adalah warga negara Indonesia. Kemudian yang kedua, memiliki nomor induk kependudukan. Yang ketiga, bagi pelaku usaha mikro yang alamat KTP dan domisili usahanya itu berbeda, wajib melampirkan SKU. SKU itu apa? SKU itu adalah surat keterangan usaha. Nah, surat keterangan usaha ini teman-teman bisa dapetin di kelurahan tempat tinggal kalian. Kemudian yang keempat, tidak memiliki pinjaman atau kredit bank. Ya, secara nalar ya menurutku kalau misalnya kita punya kredit atau pinjaman kan setiap bulannya kita bisa bayar ya teman-teman. Jadi kayaknya berarti kita mampu istilahnya untuk membayar bank tersebut. Tidak ya secara langsung tidak kesulitan dalam hal finansial kayak gitu. Kemudian yang kelima, memiliki usaha mikro yang dibuktikan dengan surat usulan calon penerima BPUM dari pengusul BPUM serta lampirannya. Nah, pengusul BPUM sendiri itu ada banyak teman-teman. Yang pertama, kementerian atau lembaga. Kemudian yang kedua, dinas koperasi dan UMKM di provinsi atau kabupaten. Yang ketiga, koperasi yang disahkan badan hukum. Yang keempat, perbankan dan perusahaan pembiayaan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Yang kelima, lembaga penyalur kredit pemerintah. Nah, jadi kayak pemerintah itu udah punya database-nya kita gitu loh, bahwa kita itu punya usaha. Nah, usahanya itu apa? Dan bagaimana pemerintah itu udah punya. Jadi itu nanti yang akan jadi basic dari pengusul BPUM itu gitu. Kemudian yang keenam, bukan PNS, bukan tentara, bukan polisi, bukan pegawai BUMN, dan bukan pegawai BUMD. Nah, itu sekilas infonya ya teman-teman. Teman-teman pasti udah pernah baca itu di banyak sih di internet. Kalau kalian klik BPUM gitu pasti akan muncul syaratnya, kemudian pengusul BPUM itu siapa aja, pasti itu udah ada. Nah, di sini aku mau sharing bagaimana caranya mencairkan BPUM melalui Bank BRI. Di sini aku pakainya Bank BRI ya teman-teman, tapi teman-teman nggak usah khawatir. BPUM ini selain bekerja sama dengan Bank BRI, juga Bank BNI dan juga Mandiri gitu ya. Nah, sekitar tanggal 7 Oktober 2020 pukul 18.32 aku itu dapat SMS dari BRI Info. Nah, SMS-nya kayak gini ya teman-teman. Intinya itu aku dapat bantuan BPUM dan diminta untuk ke BRI terdekat untuk proses pencairannya. Nah, tapi kan itu posisinya udah sore banget. Jadi aku mutusin buat tanya ke temanku yang kerja di BRI. Aku tanya ke dia, ini benar gak sih gitu. Terus dia bilang suruh ngecek ke mutasi rekening aku. Nah, kebetulan aku kan pakai aplikasi ya teman-teman, jadi bisa ngecek langsung. Aku coba cek,
masih kayak gini ya teman-teman, saldonya 116, ini bener saldoku. Jadi belum ada sama sekali yang masuk gitu, di mutasi rekeningnya pun gak ada sama sekali. Terus dia bilang coba ke ATM langsung gitu, jangan lewat Brimo. Nah itu aku coba deh, malamnya itu aku ke ATM dan aku lihat sama aja, gak ada perubahan. Aku coba print mutasi rekeningnya itu juga gak ada. Terus temen aku bilang itu tuh kayak saldo yang diblokir gitu loh, jadi nggak kelihatan waktu kita ngeprint mutasi dan nggak muncul di rekening kita, jadi nggak ada tambahan sama sekali. Jadi temanku sarani untuk aku ke CS, ke customer service di BRI. Kemudian aku coba paginya tanggal 8 itu aku coba ke BRI terdekat, dan lumayan lama aku nunggu. Setelah aku sampai di ketemu masnya CS itu, pas dicekin bener, dan aku senang banget dong. Bener kalau aku tuh memang dapat bantuan BBWM itu, tapi nggak bisa langsung cair dong. Kenapa? Karena aku buat ATM-nya itu tuh nggak di unit BRI itu gitu, jadi di BRI lain. Makanya masnya menyarankan untuk aku ke BRI tempat pembuatan rekening aku. Jadi teman-teman harus tahu ya, bantuan itu tuh diberikan dari tempat kita pembuat rekening kayak gitu. Nah setelah ngecekin apakah aku dapat BBWM atau enggak, masnya itu ngasih aku beberapa surat pernyataan yang harus diisi. Nah yang pertama itu surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang kayak gini. Kemudian yang kedua surat pernyataan dan kuasa penerima bantuan pelaku usaha mikro atau BBUM kayak gini ya teman-teman. Kemudian beberapa kertas kayak keterangan bahwa aku tuh dapat bantuan itu gitu ya teman-teman. Nih kayak gini, ada 2. Kemudian Mas CS itu juga bilang nanti ambil gambar bersama dengan surat pernyataan itu ya teman-teman, kayak gini, dan di print lalu dikumpulkan ke unit BRI tempat kita membuat rekening itu. Nah udah, singkat cerita aku sampai di bank yang aku tuju, Bank BRI tempat pembuatan rekening aku. Kemudian di sana nunggunya cukup lama menurutku. Aku di sana dapat antrian nomor 60 dan waktu di sana baru antrian nomor 32. Bayangin teman-teman. Nah itu sekitar jam 3 sorean baru kita bisa maju ke customer service. Nah beruntungnya aku, karena aku sudah mengisi belangko-belangko yang dari masnya tadi, jadi lebih cepet. Dan setelah ketemu CS-nya, aku ditanyain kayak punya kredit bank atau enggak, terus punya usaha apa, kemudian diminta KTP dan juga buku tabungan. Nah di situ aku ngerasa malu banget karena beda sama BRI yang pertama tadi aku kunjungin. Di sana kan masnya minta foto yang kayak gini tadi, tapi ternyata di BRI yang itu nggak perlu foto kayak gitu. Jadi ya mungkin ketika nanti teman-teman mengurusnya itu nggak sama kayak aku, kayaknya setiap unit itu punya peraturan yang beda-beda. Itu deh. Terus jelasin juga sama mbaknya kalau bantuan ini tuh bantuan apa gitu. Dan singkat cerita, akhirnya aku dapat deh bantuannya. Mbaknya bilang sekitar 5 menit akan masuk ke rekening aku kayak gitu teman-teman. Dan benar pas aku cek sampai rumah jadinya kayak gini.
langsung ada deh bantuannya. Nah, saran dari aku, kalau teman-teman ngerasa udah dapet SMS itu, SMS yang kayak aku tadi, teman-teman langsung aja ke BRI tempat pembuatan rekening teman-teman. Jadi nggak usah kayak aku muter-muter, jadi bikin lama ya teman-teman. Terus datangnya itu pagi banget supaya antrinya nggak banyak, karena memang itu tuh banyak gitu loh yang dikirim SMS tuh, bukan cuma kita aja tapi ribuan orang. Jadi yang akan ke situ pasti ada banyak orang. Kemudian jangan lupa bawa KTP kalian, KTP teman-teman, sama buku tabungannya, karena itu nanti akan di print dan difotokopi. Jadi selamat mencoba, semoga berhasil ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton.